Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, seorang guru honorer di Sukabumi mencari pemasukan tambahan dengan memulung sampah. Gaji Rp50.000 per pekan setelah mengabdi puluhan tahun tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Bersiaplah, operasi Zebra Lodaya segera digelar. Polisi akan menindak tegas pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas. Sekolah terdampak gempa di Kabupaten Garut mulai dibangun kembali agar anak-anak bisa bersekolah dengan nyaman. Para pengendara di Kota Bogor diimbau mematuhi aturan lalu lintas agar tidak terjaring razia dalam operasi Zebra Lodaya selama 2 pekan ke depan. Operasi tim gabungan akan menyasar 9 pelanggaran yang biasa dilakukan pengendara. Di antaranya motor berpenumpang 3 orang. Tim gabungan Polri, TNI, Dishub, dan Satpol PP menggelar apel operasi Zebra Lodaya di lapangan Mapolresta Bogor Senin siang. Sebanyak 2.000 personel gabungan dikerahkan dalam operasi rutin ini. Selain sistem mobile, petugas juga akan merazia kendaraan dengan sistem stasioner di seluruh jalan utama dan alternatif di Kota Bogor. Operasi Lodaya kali ini menyasar 9 pelanggaran yang dilakukan pengendara, baik motor maupun mobil. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi tilang. Operasi ini merupakan rangkaian pengamanan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan juga Pilkada serentak. Nah, ada 9 prioritas yang menjadi objek dari operasi Zebra Lodaya ini. Yang pertama, ya, seperti yang berboncengan 3, kemudian yang berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang, atau yang kemudian selanjutnya adalah menggunakan knalpot brong, ya, yang bisa memicu atau memprovokasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kemudian yang kelengkapan suratnya tidak lengkap, dan juga kelengkapan kendaraan bermotor. Dan juga ada hal-hal lain, ya, yang nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Kasatlantas. Itu juga rangkaian pertama pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden supaya berjalan dengan aman. Operasi Zebra Lodaya akan digelar selama 2 pekan ke depan hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Puluhan pengendara nekat tak mengenakan helm saat melintas di ruas jalan nasional sehingga mendapat tindakan persuasif dari petugas gabungan dalam operasi Zebra 2024 di Kota Cimahi. Hindari tindakan yang kontraproduktif. Lebih dari 120 orang petugas gabungan di Kota Cimahi dikerahkan untuk terlibat dalam hari pertama operasi Zebra Lodaya 2024. Petugas yang terlibat terdiri dari aparat kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Hari pertama operasi kepatuhan lalu lintas ini, petugas menemukan puluhan pelanggar, terutama pengendara sepeda motor yang tak mengenakan helm di Jalan Jenderal Amir Mahmud yang berstatus jalan nasional. Meski demikian, tidak ada pemberian surat tilang manual atau elektronik. Pelanggar pada hari pertama hanya diberikan teguran lisan dan imbauan untuk menjalankan kepatuhan berlalu lintas. Selama operasi Zebra Lodaya 2024 yang digelar pada 14 Oktober hingga 2 pekan ke depan. Selain tak mengenakan helm, pelanggaran lain tidak membawa STNK hingga melawan arus dan merokok saat berkendara. Tak hanya itu, pengendara yang mengenakan knalpot bising juga ditindak. Serta ada tindakan-tindakan simpatik. Kemudian untuk penindakan tilang nanti bersifat baterai maupun mobile. Paling dominan ya kebanyakan yang pertama ya tidak membawa surat-surat, ya, kemudian SIM, ya surat-surat, kemudian tidak menggunakan helm, ya, kemudian melawan arus, serta adanya knalpot. Kemudian personil yang terlibat, ya, untuk dari jajaran lantas ini adalah sebanyak 111 personil Polres, nanti dibantu dari rekan-rekan dari TNI, ya, dari POM, serta dari rekan-rekan Dishub.
Operasi Zebra atau kepatuhan berlalu lintas serentak digelar di seluruh Indonesia. Selain tertib berlalu lintas, keselamatan para pengendara juga menjadi tujuan digelarnya operasi ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Di Kabupaten Garut, hari pertama operasi Zebra Lodaya Polres Garut menerapkan patroli keliling kota. Selain mengedukasi pengendara, cara ini dianggap lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas yang membahayakan. Hari pertama operasi Zebra Lodaya 2024, Satlantas Polres Garut menggelar penindakan dengan menerapkan patroli keliling kota. Saat melintas di Bundaran Guntur, polisi temukan pengemudi angkutan kota yang tengah parkir sembarangan. Selain itu, kendaraan yang digunakan dianggap tidak layak sehingga dilakukan penilangan. Di lokasi berbeda, di Bundaran Suci Karangpawitan, polisi mendapati sejumlah pengendara motor yang berboncengan tidak menggunakan helm. Selain diberhentikan, para pelanggar lalu lintas ini juga diberi teguran serta penilangan dengan menggunakan tilang elektronik. Sistem ini Bapak, kita dapat melihat juga ada satu kendaraan angkutan umum yang tidak dilengkapi dengan lampu dan itu sangat berbahaya dan berdampak pada fatalitas kecelakaan. Maka pada kesempatan ini kita langsung melaksanakan penilangan manual. Dan nanti kendaraan akan kita bawa ke Polres supaya nanti pemilik angkutannya pun bisa melengkapi kendaraannya tersebut. Oke, selain angkutan umum tadi yang sasaran hunting, kendaraan yang kendaraan R2 yang tidak menggunakan helm kita langsung menggunakan etle, dan ada beberapa yang menggunakan kendaraan tidak menggunakan helm tapi dia melengkapi surat-suratnya, kita berikan edukasi dan sosialisasi keterkaitan kedisiplinan berlalu lintas. Selain melakukan penilangan, polisi juga akan melakukan pendekatan humanis dalam operasi Zebra kali ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Gaji guru honorer di daerah pelosok masih jauh dari kata cukup. Kondisi ini juga berlaku bagi guru honorer di Kota Cimahi. Namun salah seorang guru honorer tidak menyerah. Ia mencari tambahan pemasukan dengan menjadi pemulung sampah sepulang mengajar. Kerja keras tanpa rasa malu akhirnya berbuah manis bagi sang guru. Ia mendapatkan hadiah umroh ke Tanah Suci Mekah. Pria ini sebenarnya tidak berprofesi sebagai pemulung. Ia adalah guru honorer. Namun sepulang sekolah ia tidak langsung pulang ke rumah. Ia berkeliling memulung sampah. Bahkan ia masih mengenakan pakaian saat ia mengajar. Dia adalah guru Alfi Noviardi. Sehari-hari ia mengajar mata pelajaran pengetahuan sosial di Sekolah Madrasah Sanawiyah MTS di daerah Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Bahkan ia telah mengajar selama 38 tahun. Memulung sudah menjadi kebiasaan Alfi muda, lalu dilanjutkan saat ia sudah menjadi guru. Memulung menjadi pilihan mulia bagi Alfi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Gaji sebesar Rp50.000 seminggu dari mengajar tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu tanpa rasa malu, ia berjuang mencari pemasukan tambahan. Honorer di Kota Sukabumi, saya mendapat sertifikasi dari Kemenang, dan uang dari bantuan Kemenang itu sudah cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, terutama ekonomi. Makanya saya punya inisiatif pulang sekolah itu mulung di jalan gitu sampai ke rumah. Sejak kapan, Pak? Sebenarnya sejak saya bujangan nih. Oh gitu. Tapi setelah nikah mah prek dulu, kemudian setelah jadi ngajar, kemudian saya dapat bantuan dari Kemenang, namanya sertifikasi di per bulan. Beda dengan PNS ini mah, jadi per bulannya tidak ada pensiun, ada bantuan, cuma nggak mencukupi itu untuk kehidupan sehari-hari. Kegigihan Alfi ternyata menarik simpati banyak orang, termasuk Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto. Ia memberikan penghargaan kepada guru Alfi dengan memberikan hadiah umrah ke Tanah Suci. Selain itu, bantuan melalui usaha juga didapatkan guru Alfi. Penghargaan diberikan setelah kegiatan memulung sang guru beredar luas di media sosial. Sosok guru Alfi bisa menjadi inspirasi guru honorer di belahan pelosok manapun. Ia tidak banyak mengeluh soal rendahnya gaji guru honorer meski telah mengabdi selama puluhan tahun. Namun ia memberi contoh
Rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga bisa didapatkan dari mana saja, asalkan mau bekerja keras tanpa rasa malu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.